Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada video kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi absensi karyawan berbasis Android dengan penerapan QR Code disertai foto diri dan lokasi sebagai validasi. Lalu di sini ada latar belakangnya, perkembangan teknologi semakin cepat dan pesat, khususnya pada teknologi informasi dan komunikasi. Dengan semakin majunya perkembangan, teknologi informasi tersebut membuat setiap orang mampu menciptakan berbagai macam peralatan sebagai alat bantu dan melaksanakan aktivitas yang mendukung produktivitas pada suatu pekerjaan. Dengan berbagai macam jenis aktivitas yang semakin kompleks dan padat, membuat sebagian orang memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Salah satu perangkat mobile yang paling pesat perkembangannya saat ini adalah handphone, di mana hampir setiap individu memilikinya. Berbagai macam fitur pada handphone telah banyak ditanamkan, seperti digunakan untuk pengolah image atau gambar dan video, pengolah dokumen digital, dan lain sebagainya. Hal ini dilepas dari penggunaan operating system pada handphone, seperti halnya pada komputer. Handphone pun dapat diinstal bermacam-macam aplikasi yang dibutuhkan. Lalu di sini ada tujuan pembuatan aplikasi. Yang pertama, menganalisa alur kerja pada proses input absensi pegawai. Lalu yang kedua, untuk membangun otomatisasi sistem absensi karyawan berbasis Android dengan menggunakan QR Code disertai foto diri dan LBS atau Location Based System secara online dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis Java dan DBMS MySQL sebagai database-nya. Lalu yang ketiga, untuk menyediakan fitur yang dapat menampilkan dan membuat laporan dari sistem absensi karyawan sehingga lebih terstruktur dan mudah dimonitor pada aplikasi mobile, sehingga karyawan dapat dengan mudah melihat dan mengevaluasi kembali kinerjanya. Nah, yang akan dibahas di sini yaitu ada proses, ada otomatisasi sistemnya, lalu ada kelebihan, kekurangan, lalu kesimpulan. Nah, untuk metode pembuatannya di sini ada Android. Android merupakan sebuah sistem operasi perangkat mobile berbasis Linux. Android juga menyediakan platform atau open source terbuka bagi para pengembang atau developer untuk mengembangkan dan menciptakan aplikasi baru buatan mereka sendiri yang nantinya akan digunakan untuk keperluan berbagai macam piranti atau device bergerak. Yang kedua di sini ada Java. Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi pada objek atau biasa dibilang Object Oriented Programming atau OOP. Java bersifat netral. Maksudnya Java itu tidak bergantung pada suatu platform tertentu, melainkan mengikuti prinsip WORA atau Write Once and Run Anywhere. Lalu yang ketiga di sini ada Google Maps. Google Maps adalah layanan atau teknologi pemetaan bumi yang memiliki fitur panorama 360 derajat, pemetaan jalan, rute, dan navigasi ke tempat tujuan dengan memanfaatkan citra satelit dalam proses pemetaannya. Pada Google Maps juga dapat digunakan untuk membantu pembuatan layanan pemetaan pada website maupun pada aplikasi berbasis mobile dengan menggunakan Google Maps API. Dengan demikian, Google Maps cocok digunakan dalam proses pengembangan atau pembuatan aplikasi sebagai pelengkap fitur pada aplikasi layaknya sebuah peta. Lalu yang keempat di sini ada MySQL. MySQL merupakan database manajemen sistem yang bersifat relational database atau RDBMS dan juga bersifat open source atau terbuka dan telah mengadopsi teknologi client service model, sedangkan RDBMS sendiri merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk membuat serta mengelola database berbasiskan pada model relational database. Lalu selanjutnya di sini ada QR Code atau Quick Response Code merupakan bentuk atau jenis evolusi dari kode batang berupa barcode satu dimensi menjadi kode matriks dalam bentuk dua dimensi yang dikembangkan oleh perusahaan asal Jepang dengan nama Denso Wave
pada tahun 1994. Sesuai dengan namanya, QR Code bertujuan untuk mendapatkan respon pembaca data yang lebih cepat dan menyampaikan informasi dengan cepat dan tepat pula. Lalu selanjutnya di sini ada Location Based Service atau layanan berbasis lokasi, merupakan sebuah layanan informasi yang bisa diakses dengan perangkat bergerak seperti smartphone melalui jaringan telekomunikasi dan mampu menampilkan posisi letak, longitude, dan latitude secara geografis mengenai keberadaan dari perangkat bergerak tersebut. Lalu berikutnya di sini ada kehadiran atau absensi, merupakan suatu aktivitas pendataan kehadiran dan juga bagian dari pelaporan aktivitas suatu institusi atau komponen dari institusi itu sendiri yang berisi dari data-data dari aktivitas kehadiran yang disusun atau diatur sedemikian rupa sehingga mudah untuk dilakukan pencarian dan juga mudah untuk dipergunakan kembali datanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak manajemen yang berkepentingan. Lalu di sini ada otomatisasi sistem. Lalu di sini ada diagramnya yang terdiri dari use case diagram, sequence diagram, lalu ada activity diagram dan class diagram. Nah, untuk tampilan aplikasinya yang pertama itu ada halaman login. Pada halaman login berisi tampilan awal saat membuka aplikasi sistem absensi karyawan berbasis Android dengan penerapan QR Code disertai foto diri dan lokasi sebagai validasi. Di sini pengguna memasukkan username dan password agar dapat melanjutkan ke halaman berikutnya dan menentukan posisi login sebagai user atau admin. Lalu, halaman dashboard admin. Pada halaman dashboard admin terdapat 3 pilihan menu utama, yaitu download, absensi, list karyawan, dan logout. Lalu, di sini ada halaman download absensi. Pada halaman ini, aplikasi akan menampilkan tabel list absensi dari database dan dapat mengunduh data tersebut ke dalam memori internal perangkat dalam format PDF. Lalu selanjutnya di sini halaman list karyawan. Menu list karyawan menampilkan 2 tab menu, yaitu tab list user dan tab tambah user. Lalu selanjutnya ada halaman dashboard user. Menu dashboard user memiliki 4 menu utama, yaitu scan, absensi, history, dan logout. Lalu tampilan selanjutnya di sini ada halaman menu scan. Menu scan bertujuan untuk menampilkan halaman aktivitas memindai barcode untuk melakukan input absensi. Lalu ada halaman menu absensi. Halaman menu absensi bertujuan untuk menampilkan tampilan input absensi secara manual yang berisikan tanggal, foto diri, jam, dan lokasi. Pada menu absensi terdapat 2 pilihan tab menu utama, yaitu tab hadir dan tab berhalangan. Lalu, halaman selanjutnya ada halaman menu history. Menu history bertujuan untuk menampilkan informasi riwayat absensi yang sudah diinput user ke dalam database. Lalu di sini yang ketiga ada kelebihan. Kelebihan aplikasi absensi yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan pegawai untuk input absensi menjadi lebih singkat. Yang kedua, meringankan pekerjaan pegawai dalam rekap absensi bulanan. Yang ketiga, meminimalisir terjadinya titip absen pada pegawai. Lalu yang keempat, ada range location absensi ditentukan sehingga user tidak bisa absen pada sembarang lokasi. Lalu di sini untuk kekurangannya, yang pertama itu harus menambahkan lokasi secara manual dalam database ketika ada lokasi kantor cabang baru. Lalu yang kedua, belum adanya notifikasi ketika user terlambat untuk input absen. Yang ketiga, belum ada fitur pengajuan cuti berbasis Android dalam aplikasi. Untuk kesimpulannya,
Aplikasi berbasis Android dapat digunakan di area lokasi manapun yang sudah terdaftar dalam database dan kapanpun tanpa harus mengisi form absensi ke kantor terlebih dahulu. Aplikasi absensi berbasis Android ini dapat mempermudah proses pengolahan data absensi. Lalu, penggunaan baru lebih cepat memahami alur pengguna aplikasi ini karena fungsi pada aplikasi sangat mudah dipahami. Aplikasi ini dilengkapi dengan hak akses yang berbeda, di mana admin dapat mengelola dan menambahkan user login dan mengunduh data absensi ke dalam file berformat PDF. Selanjutnya, aplikasi absensi berbasis Android ini menggunakan Android ID masing-masing perangkat sehingga tidak dapat sembarang untuk melalui perangkat yang berbeda. Lalu, sistem aplikasi ini dibuat dengan teknologi berbasis operating sistem Android, di mana pengguna bahasa pemrograman berbasis Java, basis data atau database yang digunakan yaitu MySQL. Penelitian ini hanya mencakup aktivitas absensi pegawai, proses identifikasi dengan QR code, menampilkan suatu lokasi, membaca lokasi dari pengguna device, dan menampilkan report dari absensi pegawai. Membatasi login dan lokasi absensi, lalu yang terakhir model pengembangan aplikasi menggunakan Eagle Scroll. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.